Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar PSSI beri restu pemain naturalisasi main di BRI Liga 1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan lampu hijau terhadap pemain-pemain keturunan dan naturalisasi timnas Indonesia bila ingin bermain di Liga 1 Indonesia. Situasi ini membuat kemungkinan Tom Haye dan lainnya bergabung dengan klub seperti Persija Jakarta bisa segera terwujud. Rumor mengenai masa depan para pemain keturunan timnas Indonesia mulai ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Isu ini muncul setelah tuntasnya mayoritas kompetisi dunia musim 2024-2025 serta habisnya kontrak para punggawa Garuda di klubnya masing-masing. Sejauh ini ada beberapa pemain timnas Indonesia yang diisukan gabung ke klub Liga 1, mulai dari Rafael Strijk, Tom Haye, Nathan Joaon hingga Saine Patinama. Resmi, inilah 4 peserta Piala Presiden 2025, Arema gak diajak. Piala Presiden 2025 dipastikan akan diikuti oleh 4 tim. Ajang tersebut akan digelar pada 6-12 Juli 2025 mendatang. Kalau video ini dibuat, PSSI telah ajukan permohonan izin untuk menggunakan Stadion Sijalak Harupat kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung. Jika disetujui, Piala Presiden 2025 akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Stadion Sijalak Harupat dipilih untuk menggantikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Stadion Gelora Bandung Lautan Api tidak jadi venue Piala Presiden 2025 karena dirusak oleh oknum fans Persib Bandung. Perusakan tersebut terjadi saat perayaan juara Liga 1 musim ini. Piala Presiden 2025 akan diikuti oleh Port FC Thailand, Oxford United Inggris, Persib Bandung Indonesia, dan Liga Indonesia All Star. Nantinya Piala Presiden 2025 akan menentukan juaranya dengan sistem grup. Sepertinya juara bertahan dan juara terbanyak nih Arema FC tidak diajak di Piala Presiden kali ini. Gimana tanggapan kalian guys? Selalu dirugikan Aremania, Arema FC kini tim termiskin di Liga 1. Nilai kontrak pesepak bola kerap menjadi pembahasan yang cukup menarik. Situs transfermarket.com biasa menyertakan taksiran nilai kontrak pemain dengan kata nilai pasar. Bicara Liga 1, Arema FC jadi salah satu tim dengan nilai pasar pemain yang ada di paling bawah. Banyak netizen yang menyebut Arema FC kini adalah tim miskin. Tim berjuluk Singo Edan itu punya total nilai pasar pemain 38,89 miliar rupiah. Setelah finish di papan tengah Liga 1, nilainya naik menjadi 46,41 miliar rupiah. Jadi tim dengan nilai pasar nomor 2 paling rendah. Yang mengejutkan, kapten tim Arema FC Ahmad Al-Farizi tercatat punya nilai pasar terendah yakni 173 juta saja. Ternyata Al-Farizi tidak mengetahui tentang nilai pasarnya yang rendah di situs transfer market. Kapten Arema FC itu pun tidak ambil pusing perihal ini. Sebagai pemain yang telah mengabdi selama lebih dari 1 dekade di Arema FC, Al-Farizi menegaskan fokus utamanya berkontribusi maksimal untuk tim, bukan memantau nilai pasarnya di dunia maya. Arema FC memang beberapa musim ini tampil tanpa dukungan supporter penuh. Bahkan saat bermain di Blitar, Arema perlu menyesuaikan budget biar tidak terlalu boros. Malahan oknum Aremania kerap membuat ulah yang berujung Arema FC kena denda sehingga membuat Arema FC makin kesulitan ekonomi. Kemungkinan Arema FC menyesuaikan kontrak para pemainnya dengan kondisi saat ini. PSS Sleman ingin pertahankan pemain kunci untuk Liga 2. PSS Sleman ingin membangun skuad yang solid pada musim depan. Tim yang dijuluki Super Elang Jawa itu berharap hanya semusim saja berada di Liga 2 dan kembali promosi. Untuk mewujudkan target tersebut, PSS bakal gerak cepat menggalang kekuatan agar bisa bersaing musim mendatang. Satu di antara langkah yang dilakukan yakni mengamankan tanda tangan pemain sesuai kebutuhan tim. Nanti saya, board dan pelatih juga kita akan evaluasi. Kita diskusi, sebenarnya kita juga sudah mulai gitu. Mana-mana yang mau diperpanjang, mana yang memang juga ada kontrak, ujar manajer PSS Sleman Leonard Tupamahu.
PSS diperkuat 8 legion asing di Liga 1 2024-2025. Beberapa nama diantaranya telah habis kontrak setelah berakhirnya kompetisi. Leo Tupamahu menyebut 2 pemain akan coba dipagari agar tidak lepas ke tim lain. Yang pasti sudah ada nama Gustavo Tokatins dan Kleberson yang akan kami pertahankan, yang masih ada kontrak Phil Ovosu Ayeh. Jadi 3 orang itu, kata Leonard Tupamahu. Degradasi ke Liga 2, Barito kontrak Teko. Barito Putra bergerak cepat di bursa transfer setelah terdegradasi dari Liga 1 dengan merekrut mantan pelatih Bali United Stefano Teko Gugura. Peresmian perekrutan tersebut diumumkan Barito Putra dalam unggahan di Instagram pada Senin 2 Juni. Kapal besar tak takut gelombang. Dengan nahkoda berpengalaman, kami siap menghadapi ombak Liga 2, tulis Barito Putra. Selamat datang Coach Teko, mari berjuang bersama. Barito Putra jadi salah satu tim yang terdegradasi ke Liga 2 pada musim depan, setelah PSS Semarang dan juga PSS Sleman. Dalam klasemen akhir Liga 1 musim ini, Barito menempati peringkat ke-17. Kedatangan Teko sebagai pelatih berpengalaman di Liga Indonesia dibutuhkan Barito Putra guna kembali ke Liga 1 pada musim 2026-2027. Persita rasa Persija, banyak pemain nyusul Carlos Peña. Persita Tangerang resmi melepas pelatih Fabio Lewundes dan menggantinya dengan Carlos Peña, ex pelatih Persija Jakarta. Carlos Peña sendiri dikabarkan akan membawa mantan anak asuhnya di Persija. Ada nama Ramon Bueno, Syahriana Abimanyu, dan terakhir Macet Gajos. Sepertinya Persita musim depan ada rasa Persija. Persija Jakarta secara resmi mengumumkan melepas 7 pemain lagi selepas Liga 1 Indonesia selesai. Rumor pindahnya gerbong Persija ke Persita mencuat setelah mantan pelatih Persija Carlos Peña yang telah resmi menjadi pelatih Persita Tangerang, sehingga besar kemungkinan Ramon Bueno hingga Macet Gajos menyusulnya. DDS ingin pensiun di Persib tapi Maluku United menggoda. Striker veteran Persib Bandung David da Silva menghadapi dilema besar di penghujung karirnya. Pemain berusia hampir 36 tahun ini mengungkapkan keinginan untuk pensiun bersama Maung Bandung. "Rencana saya adalah pensiun di sini," kata David da Silva dalam wawancara. Pernyataan ini menunjukkan loyalitas tinggi kepada klub. Namun rumor transfer justru menyelimuti masa depannya. Akun Instagram @ownerwakanda mengklaim David da Silva telah sepakat gabung dengan Maluku United pada musim depan. Kabar ini muncul pada Senin lalu dengan klaim kesepakatan verbal sudah tercapai. DDS memang sedang mengalami penurunan performa. Musim ini menjadi yang tersulit baginya akibat cedera yang mengganggu. Dari 21 penampilan ia hanya 13 kali menjadi starter. Produktivitas golnya juga menurun drastis dengan hanya 8 gol yang berhasil ia ciptakan. Skenario timnas lolos otomatis ke Piala Dunia. Agar bisa lolos otomatis, Indonesia harus memenangkan kedua pertandingan tersisa melawan China dan juga Jepang, sehingga total poin yang terkumpul menjadi 15 poin. Namun itu saja belum cukup. Indonesia juga wajib berharap Australia dan Arab Saudi tidak mampu meraih kemenangan di 2 laga terakhir mereka. Jika Australia dan Arab Saudi masing-masing hanya mampu menambah 1 poin atau kurang, maka Indonesia berpeluang besar finish di posisi kedua. Skenario ini memang terbilang berat, tetapi bukan hal yang mustahil. Kemenangan atas China dan Jepang akan menjadi modal yang sangat penting. Sementara hasil pertandingan Australia dan Arab Saudi harus terus dipantau dengan cermat. Malaysia mendadak punya pemain naturalisasi grade A La Liga. Malaysia serius untuk menyaingi level timnas Indonesia. Tim berjuluk Harimau Malaya itu baru saja menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di Liga Spanyol alias La Liga. Sosok tersebut adalah berdarah Argentina dan bernama Facundo Garces. Bek berusia 25 tahun itu resmi bergabung dengan skuad Harimau Malaya dan diproyeksikan tampil di ajang kualifikasi Piala Asia 2027.
Pengumuman resmi disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia melalui akun media sosial mereka pada Senin 2 Juni dengan ucapan singkat namun hangat, "Selamat datang Facundo Garces," tulis FAM. Garces saat ini masih berstatus pemain Deportivo Alaves di Liga Spanyol. Pada musim ini dia tampil sebanyak 10 kali untuk tim yang finish di posisi ke-15 klasemen akhir La Liga. Info A1, kejutan Perseba resmikan pelatih dan pemain anyar. Kode keras tersebut tampak pada unggahan akun Instagram Perseba Surabaya pada Selasa 3 Juni 2025. Saat itu Persebaya memposting video berdurasi pendek yang memperlihatkan bendera Indonesia dan negara-negara asing di Stadion Gelora Bung Tomo. Saat itu Persebaya memposting video berdurasi pendek yang ada bendera dari Spanyol, Makedonia hingga Timur Leste. Untuk Spanyol, kode tersebut tampaknya mengarah pada ex-pelatih PSS Sleman Edu Perez. Kemudian Makedonia mengarah pada Risto Mistrevski, bek jangkung yang kabarnya akan merapat ke Perseba Surabaya. Lalu ada Timur Leste yang digadang-gadang mengarah pada primadona PSS Semarang Gali Freitas. Sebab Gali kabarnya akan merapat ke Perseba pada musim ini. Akan tetapi terdapat bendera Korea Selatan dalam video tersebut. Nampaknya ia adalah asisten pelatih asal Korea Selatan bernama Shin Sang-gyu. Dia adalah mantan pelatih fisik timnas Indonesia di era Shin Taeyong nih. Ini bagus nih pelatih ini kelihatannya. Update terbaru untuk malam ini ya guys. Ternyata tadi sudah diresmikan semua. Dan Persebaya terbaru ini juga meresmikan Koko Ari Araya yang kembali ke bajul hijau nih.